Selamat pagi Bapak dosen, perkenalkan nama saya Fidelis Citra Bierturni dengan NPM 2406134048. Di sini saya akan memulai presentasi mengenai penyelesaian solusi optimal dengan metode grafis. Pada contoh 6 di PPT 2, diketahui suatu perusahaan home industry memproduksi produk X1 dan X2. Kedua produk tersebut dibuat dari campuran bahan baku A dan B. Produk X1 terdiri dari 10% berat A dan 90% berat B. Sedangkan pada produk X2, perbandingan berat bahan baku A dan B adalah 2:5. Berat produk X1 dan X2 berturut-turut adalah 10 kg dan 3,5 kg. Harga bahan baku A adalah 5.000 per kilonya, sedangkan harga bahan baku B adalah 2.000 per kilo. Dana yang tersedia untuk membeli bahan baku per harinya adalah 750.000 dengan alokasi dana untuk bahan baku A adalah 2/3 dari dana untuk bahan baku B. Keuntungan per unit produk X1 adalah 7.500, sedangkan keuntungan per unit produk X2 adalah 5.000. Dari data penjualan masa lalu, diketahui bahwa penjualan harian produk X1 tidak pernah lebih dari 3 kali penjualan harian produk X2, dan produk X2 yang terjual per harinya tidak pernah lebih dari 55 unit produk. Susunlah model LP untuk menentukan berapa produk X1 dan X2 yang diproduksi supaya keuntungan perusahaan semaksimum mungkin. Masuk ke penyelesaian, diketahui variabel keputusan ada X1, jumlah produk X1 yang diproduksi, kemudian ada X2, jumlah produk X2 yang diproduksi. Kemudian diketahui keuntungan dari produk X1 itu 7.000, kemudian keuntungan pada produk X2 itu 5.000. Sehingga dapat ditentukan fungsi tujuan maksimalnya itu Z sama dengan 7.500X 1 ditambah 5.000 X2. Kemudian kita mencari kendala-kendala yang ada. Yang pertama ada kendala kebutuhan bahan baku. Pada bahan baku produk X1 diketahui A-nya itu 1 kilo karena dikalikan dengan persentase dikali dengan beratnya. Kemudian yang B 9 kilo. Kemudian ada bahan pada produk X2 didapatkan hasilnya A 1 kilo, B 2,5 dari perbandingan AB itu 2:5. Kemudian ada kendala dana bahan. Dana bahan tersedia per harinya itu 750.000. Maka untuk produk bahan A dan B diketahui hasilnya pada produk bahan A itu 500.000, kemudian pada bahan B 250.000. Sehingga kita dapat menghitung ketersediaan maksimumnya. Harga bahan baku A itu kan 5.000 per kilo. Jadi untuk bahan A dapat kita ketahui ketersediaan maksimumnya sebesar 100 kilo. Kemudian untuk yang B, ketersediaan maksimumnya 125 kilo. Dari kendala ini kita dapat menemukan hasil X1 plus X2 itu kurang lebih sama dengan 100. Kemudian 9X1 ditambah 2,5X2 dari sini. Kemudian kita ketahui hasilnya lebih kecil sama dengan 125 kilo. Kemudian terdapat juga kendala penjualan. Di sini X1-nya lebih kecil dari 3X2. Kemudian kendala total penjualannya X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 55. Kemudian ada kendala non negatif, X1-nya dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan titik koordinat grafik, di sini kita dapat kita ketahui titiknya itu dari kendala-kendala yang sudah kita cari tadi. Di sini dia dapatkan hasil 0,100. Koordinat Y-nya ini didapatkan dari
permisalan, misal X1 nya sama dengan 0, maka diketahui X2 nya itu sama dengan 100, begitupun seterusnya. Kemudian untuk hasil grafiknya, di sini dapat kita ketahui hasil dari yang diarsir ini merupakan nilai Z maksimalnya. Kemudian kesimpulan dari grafik ini, perusahaan sebaiknya memproduksi 0 unit produk X1 dan 50 unit produk X2 untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Karena di sini Z-nya itu berada pada titik B 0,50, maka yang diarsir di sini yang bagian titik koordinat Y-nya 50 dan titik koordinat X-nya itu 0. Maka diketahui nilai Z maksimumnya itu 250.000. Sekian penjelasan dari hasil pengerjaan soal yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika adanya kurang kata yang tidak berkenan. Terima kasih.